Oke guys, hari ini kita mau bahas berita yang lagi rame di 1 minggu terakhir kemarin, yaitu IPO Bukalapak atau kode emitennya BUKA, Buka. Oke, jadi IPO Bukalapak ini sudah rame sejak berbulan-bulan yang lalu. Katanya sih Tokopedia juga mau, ternyata Tokopedia gabung sama Gojek jadi Goto gitu kan. Dan ternyata IPO-nya malah didahului oleh Bukalapak. Oke, yang pengen gue bahas adalah gini, apa artinya ini buat lu dan gua gitu ya. Nah, jadi gue tahu bahwa teman-teman yang pendengar YouTube gue ini mungkin masih mahasiswa atau kuliah atau lu sudah lulus dan lu sedang bekerja dan lu mungkin orang-orang menengah ke bawah seperti gua gitu ya. Oke. IPO Bukalapak hadirkan dua sejarah baru di pasar modal tanah air. Kita baca nih. Dari kontan nih teman-teman. Dua sejarah baru bakal tercatat saat pencatatan saham perdana PT Bukalapak atau BUKA di Bursa Efek Indonesia hari ini Jumat tanggal 6 Agustus. Oke, tanggal 6 Agustus hari pertama dia buka di hari Jumat. Kenapa dia pilih hari Jumat? Cari tahu sendiri ya. Sejarah yang pertama adalah IPO Bukalapak menjadi rekor baru di tanah air senilai 21,9 triliun, guys. Jadi di hari itu, di hari Jumat itu kemarin, ada 21,9 triliun perputaran duitnya, guys. Terjadi perputaran duit 21,9 triliun rupiah, guys. Itu duit yang banyak. Pajaknya juga besar sekali ya buat negara ya. Jadi angka itu muncul setelah penawaran ada 25,7 miliar lembar saham yang dilempar ke publik. Ini lembar saham baru ya, guys. Dilempar ke publik dengan harga 850 per saham, per lembar saham ya. Oke, murah 850. Nilai IPO Bukalapak menyingkirkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh PT Adaro Energi Tbk saat melantai di Bursa Efek 16 Juli 2008 silam. Kala itu Adaro sukses meraup IPO 12,23 triliun. Wow. Oke. Dua sejarahnya apa ya? Jadi sejarah pertama adalah bahwa dia perusahaan teknologi pertama yang yang jadi IPO. Perusahaan teknologi pertama ya. Terus yang kedua adalah nilainya luar biasa, guys. Nilainya luar biasa. Oke, tapi gue mau kasih lihat, guys. Gue mau kasih lihat sesuatu bahwa gue mau kasih lihat di aplikasi saham apa yang terjadi di saham ini, kita lihat ya. Oke, jadi ini aplikasi saham, guys. Teman-teman bisa lihat bahwa Bukalapak itu dengan kodenya buka ya. Harganya itu tadi kan 850 opening. Dia buka 850, ternyata dia sudah di akhir Jumat itu sudah 1060. Artinya dia naik 24,7% dan di mana pasar saham kita itu maksimal 25%. Jadi dia mengalami ARA gitu, ARA, auto reject yang atas gitu ya. Jadi auto reject sehingga udah maksimal, udah nggak bisa di ini lagi, nggak bisa ditransaksikan di atas harga ini lagi. Oke, tapi menarik adalah gini, kita lihat foreign-nya, guys. Foreign-nya itu volumenya, harga foreign buy-nya itu value ya, kita lihat value ya. Foreign buy-nya ada 186 miliar. Oke, foreign sell-nya ada 433 miliar. Net buy-nya itu minus. Net buy-nya itu minus 246 miliar, guys. Oke, ada kenaikan 24,7%. Oke, apa artinya, guys? Gue bukan ahli saham ya, tapi setahu gue seperti ini, bahwa kalau net buy-nya minus, berarti kebanyakan jual. Gitu. Jadi, waktu harganya rendah, dibeli. Waktu harganya naik, dia jual. Sehingga terjadilah minus seperti ini, guys. Oke, yang gue tangkap seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang lebih paham, bisa lebih kasih tahu lagi. Oke, jadi boleh dibilang kalau lu dan gua beli saham ini, mungkin lu dan gua sedang beli di harga yang tinggi. Di saat mereka yang sudah beli di harga bawah tuh jual, guys. Oke, jadi foreign ini kan pinter ya, mereka mungkin sudah beli banyak, terus harganya sudah naik, sudah tinggi, lu dan gua beli, mereka jual, sehingga mereka untung. Lu dan gua untungnya kapan?
nggak tahu. Oke. Jadi itu permainan di dunia saham. Dan kalau besok harganya Senin nanti harganya jatuh, ya udah, lu dan gua rugi. Kalau harganya naik, ya oke, lu bisa jual. Gitu. Oke. Eh, yang pengen gue sampaikan adalah dengan adanya berita ini, hidup lu dan gua itu nggak akan berubah lebih baik. Oke guys. Jadi berita seperti ini lu cukup tahu aja, lu cukup terkagum-kagum is oke. Katanya harga nilai modalnya nilai kekayaannya si Jaki si yang ownernya itu menjadi naik berapa triliun gitu dan sebagainya itu, dan gua juga nggak peduli. Kita cukup kagum aja, ya udah nggak usah diikutin lagi guys. Oke, berita-berita seperti ini tidak ada gunanya buat hidup kita. Oke. Terus eh kalau lo berpikir bahwa kisah Bukalapak ini dan kisah si siapa, kalau nggak salah Jaki pemiliknya ya, yang pertama kali ya, kisahnya mereka-mereka ini inspiratif buat lo gitu ya. It's not, guys. It's not. Oke. Bisnis ini adalah bisnis yang kemelutnya luar biasa. Ini adalah permainan bisnis kapitalis yang sangat-sangat keras, guys. Sangat jauh dari bisnis-bisnis normal seperti yang lu dan gua bayangkan gitu loh. Kalau lu ada orang-orang kayak gua gitu ya, yang duitnya pas-pasan, kita kan ini level menengah ke bawah gitu ya. Jangan kita berimajinasi untuk mempunyai perusahaan seperti ini, guys. It's not gonna happen gitu loh. Levelnya beda, guys. Levelnya beda, dan kalau lu cemplung, lu mungkin nggak mau ada di industri itu gitu. Mereka itu orang-orang kaya ya, punya modal besar gitu, dan telah menghabiskan uang banyak banget duit tuh habis hanya untuk dibakar untuk membesarkan bisnis ini gitu loh. Dan beruntung mereka bisa survive sampai hari ini dan akhirnya bisa IPO. Dan di pasar lagi rame apakah ini akan jadi exit point buat mereka gitu ya. Nah, maksudnya ketika mereka sudah harga sahamnya naik, mereka jual gitu. Kita tidak mau berada di bisnis di mana lu harus bakar uang banyak banget tuh untuk membesarkan bisnis. Gitu. Makanya gue melatih orang untuk jadi konsultan pajak dan akuntansi gitu. Karena jasa ini adalah bisnis yang modalnya sangat kecil, boleh dibilang nol, tapi lu bisa punya income yang bisa bikin hidup lu cukup nyaman gitu guys. Bukan jadi orang kaya raya, tapi cukup nyaman gitu ya. Nah, jadi kita mesti kembali ke kehidupan nyata gitu guys. Kita mesti kembali ke dunia nyata, di mana kita nih bukanlah orang yang kaya raya seperti mereka gitu. Kita nih bukanlah pemodal besar gitu ya. Kita nggak bisa masuk ke industri yang sebesar itu, yang sebesar triliun-triliun seperti itu gitu. Kita fokus pada apa yang kita punya guys. Kita fokus pada diri kita sendiri, kita kembangkan apa yang kita punya gitu guys. Yaitu menurut gue ya ilmu yang lu punya bisa lu pakai untuk mengembangkan bisnis jasa, yaitu jasa konsultan pajak dan jasa akuntansi gitu guys. Oke ya. Jangan lu terinspirasi sama mereka gitu ya. Lu mungkin pernah dengar ya kisahnya Nadiem, kisahnya William Tanuwijaya, kisahnya si Jaki yang bekerja keras, bersusah payah, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kuliahnya di Harvard, kampret. Mereka tuh orang-orang kaya, guys. Oke, kuliahnya tuh di luar negeri. Di luar negeri tuh kuliahnya nggak 10 juta seperti di Indonesia. Oke, belum biaya hidupnya, belum networkingnya dan sebagainya. Oke, mereka itu hidup di dunia yang berbeda dengan kita, guys. Mereka tuh hidup di dunia yang tidak sama seperti kita. Jadi jangan kita nggak usah bermimpi untuk hidup seperti itu, dan kita nggak perlu hidup seperti itu anyway. Oke, jadi by the way teman-teman, kalau lu seorang karyawan gitu ya, atau lu seorang yang punya skill mungkin di accounting, di pajak, dan lu berpikir pengen berbisnis di industri pajak dan accounting gitu ya. Nah, di akhir Agustus ini gue akan launching sebuah coaching yang bisa menjadi panduan nih buat lo yang mau berbisnis di industri konsultan pajak dan accounting ini. Oke, by the way, gue ini bukanlah orang yang sudah sukses besar di industri ini, no. Tapi gue cukup punya pengalaman yang cukup, yang mana gue telah melakukan banyak trial and error yang bisa gue bagikan buat lo, di mana batu-batu sandungan ini akan bisa lo hindari gitu loh, sehingga akan mempercepat proses lo untuk sukses di industri ini gitu loh guys. Oke, gitu aja ya guys ya.
nantikan coachingnya. Kalau menurut lu bermanfaat, lu bisa ikut nanti. Akan gue sampaikan di YouTube gue berikutnya. Oke, thank you.